Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang ke-45 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, dan minta tolonglah kalian, minta bantuan dengan kesabaran dan salat. Wa innaha, sesungguhnya dia. Di sini ada menyatakan kembali kepada salat. Wa inna shalah lakabiratun, sungguh salat itu berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Kenapa? Karena dalam kaidah bahasa Arab yang namanya dhamir itu ya'udul aqrab, kembali kepada yang terdekat. Dan yang terdekat dengan adalah salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha, hal kembali ke salat. Sesungguhnya salat itu berat kecuali atas orang khusyuk. Sebagian ada menyatakan hal ini kembali ke isti'anah. Karena dalam bahasa Arab boleh dhamir kembali kepada masdar yang dipahami dari satu fi'il. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha, hanya adalah masdar dari ista'inu, ini masdar isti'anah. Wa innaha ay wa innal isti'anah lakabiratun ilal khashi'in. Sesungguhnya isti'anah itu berat kecuali atas orang yang khusyuk. Namun kata Syekh bin rahimahullahu taala, tentunya yang awal awdah, yang pertama lebih jelas, yaitu hak kembali kepada salat. Wa innaha wa innas shalah lakabiratun illa 'alal khashi'in. Di antara ayat ini kata beliau rahimahullahu taala, irsyadullahi tabaraka taala, bimbingan dari Allah tabaraka taala, ibadahu, kepada hamba-hambanya, ilal isti'anah, untuk beristi'anah bihadainil amrain, dengan dua perkara ini, yaitu as-sabar was-salah. Yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, jawazul isti'anah bi ghairillah lakin fima yathbutu an nabihi al-aun. Boleh minta bantuan kepada sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dipastikan memang ada padanya bantuan. Apalagi yang jelas nasnya seperti dalam ayat ini, yaitu pada as-sabr was-salah. Adapun isti'anah, minta bantuan kepada sesuatu yang tidak bisa memberi bantuan, maka ada safah. Ini safahun fil aql, kedunguan dalam akal, wa dhalalun fid din, dan kesesatan dalam agama, wa qad takunu syirkan, dan bisa terjatuh ke dalam kesyirikan, seperti minta tolong kepada mayit, minta tolong kepada seorang yang telah meninggal, ya, minta tolong kepada seorang yang jauh yang tidak mungkin bisa bantu dia. Ini qad takunu syirkan. Yang ketiga, beliau rahimahullahu taala, di ayat ini menunjukkan fadilatus sabar, bahwasanya sabar satu amal yang utama. Sabar itu bisa membantu seseorang untuk bisa melalui, menghadapi perkara-perkara yang sulit, amal-amal yang berat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Sabar dan keutamaannya bisa membantu seorang ketika menghadapi menjalani sesuatu yang berat.
Dan sabar, kata para ulama kita di antara Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ada 3. Sabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menjauhkan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama adalah sabar di atas ketaatan. Kemudian yang keempat, tetapi rahimahullahu taala, dari faedah ayat ini adalah al-hatsu 'ala sabr. Selain menunjukkan keutamaan sabar, juga dorongan untuk seorang bisa bersabar. Bi an yahbisa al-insan nafsah wa yuhammilaha al-mashaqqah ala hatta yasul matlub. Kata beliau rahimahullahu taala, itu seorang menahan dirinya di dalam menghadapi beratnya kesulitan-kesulitan, sehingga dia bisa meraih apa yang dicarinya. Ya, baik itu dengan melakukan ketaatan, atau meninggalkan maksiat, atau dalam menghadapi berbagai macam musibah takdir. Dia membawa dirinya untuk senantiasa bisa sabar, sehingga bisa meraih apa yang dicarinya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa hadza mujarrab. Jadi ini satu perkara yang mujarrab, satu perkara yang merupakan satu perkara yang sudah terbukti. Pengalaman menunjukkan demikian. Anal insan idza sabara adraka manalah, wa idza malla kasala wa fatahu khairun katsir. Kalau seorang itu sabar, ya dia akan mendapati apa yang dicarinya. Dan kalau dia mulai bosan, dia malas-malas, maka dia akan kehilangan banyak yang semestinya bisa diraih. Wa lihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, pada ketika Nabi Hasan berkata, kata beliau, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu, wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jiz, dan jangan kau merasa lemah. Jangan malas sehingga merasa lemah. Kata beliau, ini nasihat buat kita semua. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa katsirun minan nas yara anna bada'atahu bihadzal amal mufidatun lahu fayabda. Banyak orang, kata beliau, melihat di awal mula satu amalan dia, satu pekerjaan dia, satu bisnis dia, ya, satu usaha dia, itu berfaedah, itu bermulai. Thumma la yahsulu lahu maqsudun bisur'ah. Tapi ternyata setelah dia jalani, ya, dia dapatkan tidak bisa meraih, tidak bisa mendapat maksud tujuan dengan cepat. Ya, penghasilannya cuma sedikit, perkembangannya tidak cepat. Akhirnya fa'ajiz wa yakil wa yatruk. Dia kemudian merasa lemah, merasa malas, akhirnya dia kemudian tinggalkan apa yang sudah dimulai. Ya, semestinya kalau dia mau seriusi, dia tekuni, akan berhasil biidznillah. Tapi karena dia tidak sabar, dia tinggalkan. Mulai lagi yang baru. Iya, demikian juga kelihatannya bagus 1-2 hari, 1-2 pekan. Kemudian mulai merasa perkembangannya kurang. Akhirnya ditinggalkan lagi. Dia ganti yang lain lagi. Idzan dha'a 'alaihi waqtuhul awwal. Kalau begitu akan hilang waktunya yang pertama. Wa rubbama yakunu zamanan katsiran. Iya, bisa jadi waktu yang lama. Iya, dia mulai merintis, ternyata sudah merintis bagus, hasilnya kurang memuaskan, dia tinggal. Akhirnya dia pun, ya, rugi waktu dan rugi yang lainnya. Kenapa? Karena tidak sabar. Kata beliau,
Kata beliau rahimahullahu ta'ala, lakin idza sabara ma kaunihi ya'rif annahu laysa bainahu wa baina muradihi illa imtidadul ayyam faqat. Kata beliau, tapi kalau dia mau sabar bersama dengan dia, tahu, dia yakini tidak ada antara dia dengan waktu berhasil kecuali beberapa hari saja. Walaysa hunaka mujibun liqat'ihi, di sana tidak ada penyebab untuk dia memutuskan apa yang sudah dia rintis. Fasbir. Hendaknya dia terus bersabar. Kalau dalam satu ayat yang juga dinukil oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah seperti ini kurang lebih. Wa idza azamta falyatawakkal 'ala Allah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, linafrid ana insana min talabatil ilmi hamma an yahfaza bulghul maram. Kita contohkan kata beliau terkait dengan talibul ilmi, seorang yang mau menghafal bulghul maram wa syara'a fi wastamarra hatta hafidha nisfah. Dia mulai menghafal bulghul maram sampai dapat setengahnya. Lakin lahikahul malal, tapi kemudian dia terkena penyakit bosan untuk terus menghafal murajaah. Fa'ajiz, akhirnya dia pun merasa malas. Watarak, dia pun tinggalkan lagi hafalan bulughul maram, sudah dia rintis, sudah dapat setengah. Berarti fal muddah allati madat hasarah alih, waktu yang telah lampau, telah banyak, telah lewat, digunakan untuk menghafal murajaah, itu kerugian bagi dia. Illa ma baqiya fi dzakiratihi bima hafidha faqat, kecuali masih tersisa di hafalannya, mungkin masih ada sebagian tersisa dari apa yang pernah dia hafal. Namun kata beliau, law istamarra, kalau dia mau bersabar, dia lanjutkan sampai selesai hafalan bulughul maramnya, wa akmala, dia hasal maksud. Ini terkait dengan talibul ilmi. Demikian juga kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, terkait dengan kita, usaha kita, bisnis kita, demikian. Kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara faedah ayat ini adalah fadilatus shalah, keutamaan salat. Haitsu innaha mimma ista'anu biha lil umur wa sunil hayah. Salat pun di antara perkara yang bisa membantu urusan-urusan kita, urusan kehidupan kita. Liqauli ta'ala wasta'inu bis sabri was shalah. Namun pertanyaannya, kata beliau rahimahullah, kaifa takunu sholatu auna lil insan? Bagaimana salat itu bisa menjadi pembantu seseorang? Fal jawab, kata beliau rahimahullah ta'ala, takunu aunan idza atabiha ala wajhin kamil. Salat itu bisa membantu seseorang kalau dia lakukan dengan bentuk yang sempurna. Bagaimana bentuk yang sempurna? Wa hiya allati yakunu fiha hudurul qalbi wal qiyam bima yajibu fiha. Yaitu salat yang ada padanya hudur qalb, ketika melakukannya hatinya hadir, khusyuk, hadir hatinya, dan dia lakukan yang wajib-wajib dalam salat. Kata beliau rahimahullah, amma salatu ghalibin nas al-yawm fala salatu jawarih la salatu qalb. Adapun salat mayoritas orang sekarang, salat yang mayoritas orang sekarang kata beliau adalah salat anggota badan saja. Tidak ada salat kalbu. Terlihat gerakannya salat, tetapi hatinya tidak hadir. Tidak khusyuk. Namun Allah alam bisawab.